Bismillahirrahmanirrahim. Dan jualan hari ini laris manis. Nah, insyaallah. Puasa-puasa tetap jualan, semangat. Assalamualaikum. Dan laris dagangan. Mas Santo. Wah. Iya mas, jualannya. Iki penemuan baru mas. Sebelumnya aku kan Apa? dodolan es krim ini. Saiki aku improve neng es buah. Sekarang jualan es buah. Oke lah, my wife jalur anniversary ya. Paris. Anniversary Paris. Berikan. Barang tritis. Walah. Itu mah deket rumahku. Ya ngono mas pokoknya. Lah padahal enak es krim loh mas. Es krim itu mengandung susu dan ada kandungan kelapa sawitnya juga. Bagus buat tubuh. Bener mas. Gara-gara bagus itu. Wah keroyokan mas gak kebagian aku. Es krim aku malah gak dagang. Oh gitu. Jadi wis aku nitip biasa ya mas. Ini angkringannya jenengan kan low waris ya. Ini tak markup 10 kali lipat ya. Wah nggak boleh gitu mas. 9. Tapi kita gini-gini markup dan sebagainya kok yo kehidupannya gini-gini aja ya. Iya mas, kadang pepatah yang ngomong ini ya. Laris manis Tanjung kumpul ya kan. Dagangan laris duit gak kumpul-kumpul. Lah terus kemana duit? Ini ujian dari Allah. Moro gitu, tenan. Tetangga-tetangga kita kok jualan makmur ya. Ada yang umroh. Kayak ini nih. Tukang bubur bisa naik haji. Ngene. Masa sih? Nambah ngene berarti. Di mana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustadz Yudo. Sehat Ustaz. Sehat Mas Agro. Alhamdulillah Ustadz Yudo. Kayaknya lagi rame-rame apa nih? Apa Paris ya? Ini Pak Ustadz, ini kan kita lagi bahas jualan nih, tetapi bahasnya jualan tetangga Pak Ustadz. Masya Allah. Tetangga jualan bisa sampai umroh, ada yang jual tukang bubur sampai naik haji. Nah kita jualan udah bertahun-tahun ya gini-gini aja Pak Ustadz. Naik darah yang ada Pak Ustaz. Agak boleh gitu ya, Mas Anto, Mas Agro ya. Tapi by the way ini bapak-bapak berdua ini, mas-mas berdua ini luar biasa loh jualan seperti ini. Absolutely. Iya. Karena sesungguhnya kan Rasulullah tuh menyampaikan 9 dari 10 rezeki Allah itu melalui perniagaan. Jadi ini sudah langsung bentuk perniagaan beneran ini. Tapi kan ya. Tadi sih kayaknya Mas Anto ada ngeluh gitu ya. Iya Ustaz, kadang kita udah kerja tuh paling keras perasaan, tapi yang lain kok rezekinya kayak lebih lancar. Itu gimana Ustadz? Allah kan berfirman tuh dalam surat Al-Hud ya ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah cukupkan rezekinya. Artinya binatang pun yang itu memang tidak punya akal, tidak punya usaha seperti kita manusia, ketika dia pagi keluar dari sarangnya, maka dia sore hari pun sudah lantaran kenyang ketika kembali ke sarang. Apalagi kita sangat yakin deh kepada Allah kalau kita sudah buka lapak seperti ini. Mas Anto juga sudah membawa es dan dagangannya ke rumah orang banyak. Itu salah satu bentuk kita tuh berikhtiar ya. Kemudian kalau kita kemudian sudah berikhtiar, kita juga jangan lupa bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan apa yang kita usahakan ini kepada Allah, biar Allah yang menentukan seperti apa. Jadi Allah juga berfirman tuh dalam surat At-Talaq ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan dialah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Berarti kita kurang bertawakal ya Pak? Iya, kita terlalu banyak seuzon. Iya Mas Agro. itu. Nah, pikir itu semua dukun kayak gitu loh Pak Ustaz. Oh, enggak. Kira-kira Pak Ustadz kalau dalam Islam seperti Rasulullah kan suka berdagang dulu. Betul. Nah, Oh, ya seperti betul. apa sih konsep dagangnya Rasulullah mungkin yang bisa kita terapkan Ustadz biar berkah rezeki kita Ustadz. Yang betul. relate ya. Ya. Betul sekali ya, Mas Anto, Mas Agro ya. Jadi Rasulullah kan memang seorang pedagang ya sebelum beliau menjadi Rasul. Jadi
kenapa beliau itu dikatakan sebagai Al-Amin? Karena ada satu kisah. Ketika ada satu orang yang memang mengunjungi Mekah, dulu kan Mekah kan biasa untuk orang-orang tawaf juga kan. Iya, iya. Nah, Rasulullah berjualan, ada yang nitip dan berjanji, tolong jaga dulu dagangan saya, nanti kalau selesai tawaf saya akan ambil. Ternyata orang itu lupa sampai 2-3 hari, Masya Allah. baru ingat. Dan dia akhirnya kembali ke tempat Rasulullah jualan dan Rasulullah masih di situ nungguin. Dari peristiwa itulah maka muncul gelar Al-Amin. Jadi memang pertama harus jujur dulu. Kita harus jujur dulu. Di sini contohnya Mas Agro nih jualan. Ada kalanya jualan kita kan nggak laku nih. Ya. Nah, ada yang kemarin, ada yang baru sekarang seger nih. Ya kita pisahin. Kalau perlu harganya kita bedain. Yang donat yang sekarang harganya misalkan 2.000. Donat yang kemarin mungkin harganya 1.500. Atau mungkin di sini Mas Agro ada jualan es juga sama. Mungkin esnya bener nggak nih dari buah beneran atau mungkin cuma dari saluran Berarti lain. yang nggak sengaja kecoblos ke seruput tadi nggak bisa dijual ini Pak Ustadz? Nah, itu sama aja. Itu nanti Mas mengambil Santo. haknya. Ya. Nggak sengaja loh. Jadi modal pertama adalah jujur. Jujur. Ya, jujur karena Rasulullah itu ya memang mencontohkannya dalam berdagang adalah jujur. Dimanapun kita berusaha, dimanapun kita jualan, kalau kita sudah menampilkan jujur, insya Allah keberkahan akan dapat kepada kita. Amin. Amin. Terus ini Pak Ustadz, kenapa kita jualan begini-begini aja terus yang orang sama jualan lebih Nah, lebih maksimal itu Iya, rezekinya iya. tuh. Jadi bener Jualannya sama ini Pak Ustadz. kita kalau dalam berjualan itu harus menggunakan feel ya. Feel rasa itu adalah kita seperti dengan Allah sedang bertransaksi. Jadi jangan murni kita bertransaksi dengan sesama manusia. Tanamkanlah kebaikan-kebaikan, syarat-syarat Islam, sunnah-sunnah Rasul dalam transaksi kita. Menarik nih. Betul. Bisa saya tambah di kemasan ini Mas Yudo. Betul. Hadis-hadis, doa-doa gitu ya. Yeah. Wah, masuk. Oh, Jadi Mas. misalkan di sini Mas Agro ketika berjualan, Anto. Mas Anto ketika berjualan di situ mengingatkan kepada yang jualan, yang membeli, Dek, jangan lupa baca Bismillah ya kalau mau minum. Atau di sini juga bisa Mas Agro ketika menambahkan tulisan-tulisan kecil. Rasulullah melarang kita menghina makanan. Rasulullah makan menggunakan tangan kanan. Hal-hal yang sepele ini ketika dibaca oleh siapapun pendatang yang datang dari berbagai macam tingkatan keimanan, insya Allah itu menjadi satu bentuk kita untuk mendakwahi secara tidak langsung kepada mereka. Hafal 1 juz free Indomie. Nah, betul, termasuk itu. Atau mungkin hari Jumat, Mas Agor ngasih bonus setiap hari Jumat beli 2 dapat 1 misalkan, yang satunya buat infak. Insya Allah Seperti itu balik ya Ustadz ke kita ya. Betul. Jadi seperti itu tuh kita sedang bertransaksi kepada Allah. Kita jangan merasa rugi, ya, karena Allah yang akan langsung membagikannya kepada kita dalam bentuk ya pahala-pahala yang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ketenangan, termasuk Betul, ketenangan ya. Betul. Oh, Mas Santo, berarti pedagang lainnya tuh lebih ini ya, lebih berkah jualannya, lebih Mungkin. banyak rezekinya. Tambah lagi makanya. Kalau Betul, kita kan berarti- belum banyak bersyukur ya kan. Ya kayaknya. itu kita Dan kurang bersyukur, kurang satu lagi, jujur gitu. Mas Agro, satu lagi. Kita dalam berdagang kan kadang-kadang kan ada saingan tuh. Iya. Di sebelah kita, contoh Mas Agro sini ada angkringan, Mas Anto di jualan es, Starbucks saingan saya. ada yang jelas. jualan juga. Levelnya Starbucks. Betul. Kita nggak So boleh, high. nggak boleh apa? Nggak boleh hasad, Hasad, nggak ya. boleh dengki, iri terhadap keberhasilan mereka. Kenapa? Karena Allah sudah mencukupkan rezekinya masing-masing hambanya itu. Kalau kita punya sifat hasad, itu akan membakar kebaikan-kebaikan kita seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi itu akan sangat merugikan kita. Kita Iya, iya. mendingan selalu berbaik sangka kepada Allah. Rizki orang sudah masing-masing, nggak akan dimakan oleh orang lain. Iya, Ustaz. Seperti itu sih kalau kita konsepnya dagang seperti itu, hati tenang. Iya. Kita nggak akan mengurusi orang lain. Kok rame kita sepi, kita hanya sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Kalau memang kita pas nggak ada yang beli, ya udah kita berzikir. Kita berzikir kepada Allah. Semoga dengan zikir itu Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk masukannya. Kita semoga bisa lebih baik ke depannya jualannya ya. Amin. Iya. Ya kita Ini Mas Santo biar bisa bareng Nanti. berangkat ke Paris. Iya. Paris yang asli ya.
Bukan barang tritis. Iya, insya Allah lah, insya Allah. Nah, lebih baik kita berdoa bisa ke Ka'bah ya daripada bisa melihat datang es di Ka'bah kan maksudnya. Iya, daripada melihat ini Paris. Oh, iya bener. Nah, Mau jualan es di Mekah. Ini mah pindah lapak. Gimana Mas Anton? Boleh nggak Pak Ustadz jualan di sana? boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Wah, boleh buka angkringan saya juga dong. Salaman. Siap. Ini kayaknya udah mau masuk waktu buka Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz mau buka pakai apa? Kita siapkan. Teh manis aja. Oh, teh manis. Nggak mau jus Pak Ustadz. Kebetulan masih sisa Oh iya, jusnya. masya Allah ya. Oh, nah pas nih. Makasih. Insya Allah barokah ini halal. Belum saya coblos Pak Ustadz.